Hai semuanya, ketemu lagi nih sama kita di podcast Tree Talk. Iya, seneng banget ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di sini. Dan untuk beberapa menit ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih, teman-teman di sini. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kita gak afdol kali ya kalau misalnya kita nggak kenalan dulu nih. Nah, di sini ada aku, Windy Rahmanda, dengan NIM 139, dan tentunya aku di sini ditemenin teman-teman aku nih, yaitu ada. Rafika Mas Putri, NIM 133, dan Fadila Zahra dengan NIM 135. Selamat mendengarkan semuanya. Oke, sebelumnya apa kabar nih kalian semua? Kelihatannya seger-seger banget ya habis pada makan atau emang lagi pada happy nih? Alhamdulillah, sehat-sehat. Happy dong. Alhamdulillah sehat juga dong, karena kan sekarang tuh kita mau bawain podcast ke teman-teman semua nih. Bener banget nih guys, kebetulan topik hari ini juga nggak terlalu berat, tapi penting ya. Tentang apa ya? Ada yang mau jawab di sini? Aku. Topik kali ini kita bakal bawain mengenai reading atau membaca nih, teman-teman. Wah, kayaknya menarik banget guys sih guys. Apalagi ya, tanpa kita sadari, dengan kita membaca tuh, ini tuh kayak merupakan aspek yang penting juga gitu ya dalam hidup kita. Karena tentunya banyak banget gitu manfaat yang bisa kita peroleh gitu dari kita membaca. Benar gak sih? Bener banget nih, salah satu manfaatnya itu sama aja kayak meningkatkan kinerja otak, terus menambah pengetahuan, sama mengasah daya ingat nggak sih? Wah, benar banget sih, Tik. Jadi, kayak materi yang pernah kita pelajari nih di kelas, ada yang masih ingat gak sih materinya tuh apa? Teori basic reading proses gak sih? Wah, Iya, benar banget sih. Nah, jadi seperti yang pernah kita pelajarin di kelas mengenai teori basic reading process, nah jadi saat kita membaca tuh, kita banyak menggunakan proses kognitif nih, teman-teman. hah? Kok bisa gimana tuh maksudnya? Ini loh, Wik, maksudnya saat kita membaca, pastinya kita kayak mengenal huruf dong saat kita membaca, dan juga bahasa yang digunain, terus juga kemampuan mata dalam skimming, terus juga pemaknaan setiap kalimatnya, dan masih banyak lagi gitu. Nah, eh, terus juga di sini tuh ada dua jalur nih kalau misalnya kita mau membaca. Nah, yang pertama itu ada direct access route, yaitu menggali kata ini secara langsung melalui visual. Nah, kemudian yang kedua itu ada indirect access route. Jadi, ini tuh kayak menggali kata secara tidak langsung dengan menyembunyikan kata itu. Nah, dalam rute ini tuh ada dua prosesnya nih. Ada yang harus kita lalui, yaitu mengubah stimulus visual menjadi fonologis, atau yang sering kita dengar itu adalah lewat suara. Begitu, Pi. Wah, berarti dengan membaca tuh banyak banget ya proses kognitifnya dan pastinya punya juga dong ada dampak positifnya untuk diri kita. Iya, betul banget. Bahkan ya, Fik, para pakar pun menyetujui bahwa membaca merupakan hal penting dan memiliki dampak yang sangat bagus untuk kita semua. Bahkan juga sejarah membuktikan bahwa para cendekiawan bangsa terlahir dari lingkungan yang terbiasa dengan kegiatan membaca. Tapi ini sangat disayangkan ya, aslinya tuh ternyata tingkat minat membaca di Indonesia tuh cukup rendah. Kenapa begitu? Aku bilang kayak gitu karena dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment. Nah, tingkat literasi Indonesia berada di peringkat yang ke-62 dari 70 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia sangatlah rendah. Oleh karena itu, kita perlu ya untuk menggalakkan kebiasaan membaca guna meningkatkan posisi di Indonesia. Ih, parah banget ya, nggak bisa dibiarin nih. Padahal ya di awal udah bilang bahwa membaca itu salah satu aspek penting dalam kehidupan ya teman-teman. Bahkan udah dikonfirmasi loh oleh para ahli bahwa emang sepenting itu membaca tuh. Nah, benar banget. Kalian tahu nggak sih perbandingan minat membaca dibandingkan sama nulis untuk orang dewasa? Tahu nggak? Gimana tuh? Wah, Enggak nggak nih. tahu, Pi, gimana tuh? Nah,
Orang dewasa itu biasanya membaca cenderung belajar kata-kata yang baru lebih cepat nih, ketika mereka muncul dalam bentuk tertulis daripada yang diucapkan. Itu. Oh, kayak gitu ya, Fik. Tapi bentar deh. Kan tadi membahas perbandingan membaca sama menulis dari orang dewasa. Nah, aku mau nanya nih, Fik. Kalau misalnya perbandingan membaca sama menulis, kalau misalnya dari segi anak-anak nih, itu tuh kayak gimana sih, Fik? Nah, kalau untuk dari segi anak-anak, itu membutuhkan pengajaran yang rumit ya untuk menguasai bahasa tulisan. Sedangkan pada pembicaraan, mereka belajar sangatlah mudah. Nah, makanya anak harus banyak dibimbing agar mereka jadi terbiasa. Salah satunya di saat sekolah, dan juga peran orang tua ini juga penting banget nih untuk mereka. Wah, kayak gitu ya, Fik. Nah, benar banget sih, kayak buat peran orang tua tuh, orang tua juga harus tahu gitu ya, bahwa kebiasaan membaca dapat dimulai pada anak pada usia dini. Karena anak usia ini tuh kayak memiliki banyak keistimewaan. Nah, pada masa ini, anak-anak tuh berada di tahap perkembangan fisik dan juga psikologis yang sangat pesat. Nah, usia perkembangan anak pada masa ini biasanya disebut sebagai usia emas atau biasa kita sebut tuh kayak golden age gitu, yang dimulai sejak mereka lahir sampai dengan 6 tahun. Nah, benar banget ya sih, Bill. Benar-benar setuju banget apa yang Windy bilang tadi. Bahkan ya, hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan intelektual otak anak yang berusia 4 tahun ini mencapai 50% loh, sedangkan pada usia 8 tahun ini meningkat menjadi 80% dan menjadi optimal pada usia 18 tahun. Data ini tuh nggak sembarang, dan tersebut ini juga memperlihatkan bahwa usia dini sangatlah penting untuk perkembangan anak. Wah, ternyata emang udah ada gitu ya, Bill, risetnya mengenai membaca. Tapi aku mau nanya nih, Bill, kamu tahu nggak sih kayak cara mengajarkan membaca ke anak-anak itu kayak gimana sih sebenarnya? Oh, tahu-tahu nih. Aku pernah mempelajari ini di kelas bahwa ada satu teori psikologi kognitif yang dalam materinya ini mengenai Introduction to Language and Language Comprehension. Yang di sini terdapat basic reading process yang udah sempat Windy singgung tadi ya, di mana ada 3 implikasi pengajaran kepada anak, yaitu yang pertama ada the whole word approach, kemudian yang kedua ada the phonic approach, dan yang ketiga ada the whole language approach. Wah, ternyata kayak banyak juga gitu ya, Bill, cara mengajarkan membaca pada anak. Nah, kayaknya kita harus lebih ngejelasin nih dia ke teman-teman biar mereka tuh jadi lebih paham gitu. Apa sih sebenarnya ketiga implikasi pengajaran pada anak itu? Gimana Boleh, dia? boleh. Boleh, boleh. Aku jelasin, tapi dijelasin sama Vika kali ya. Mungkin Vika Oh, kelihatannya kayaknya oke. lebih mengerti nih mengenai teori ini. Oke, oke, aku bakal jelasin ya yang ketiga tadi ya, 3 teori ya. Iya, yang Yang Ya, pertama itu ada the whole word approach. Itu menekankan pengenalan visual kata-kata lebih terfokus pada makna nih. Misalnya kata beauty, breed itu sama-sama dari huruf yang B ya depannya, tapi maknanya pasti berbeda dong. Nah, kalau the phonic approach itu menekankan pada kata yang terdengar. Nah, misalnya itu cat, CAT kan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris huruf C itu disebutnya sebenarnya si, tapi nggak sesuai ya. Kita nggak mungkin nyebutnya sit, ya kan sat gitu. No, kita nyebutnya tetap cat. Nah, buat yang terakhir itu ada the whole language approach. Adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Misalnya kata no, it, isn't. Itu teman-teman. Wah, makasih banget nih Vika udah jelasin. Sekarang jadi paham kan teman-teman dari 3 yang tadi udah dijelasin. Tapi berarti pas kita milih pengajaran membaca juga tuh berarti harus sesuai ya sama karakter anak juga ya. Nah, pastinya dong, karena kita udah tahu membaca itu penting, jadi kita tuh harus berusaha buat nerapin minat literasi dari kecil nggak sih? wah benar banget sih. Jadi kayak mengenalkan anak membaca sejak dini tuh kayak emang sangat berguna gitu ya. Karena salah satu cara eh, salah satu caranya tuh kayak bisa memberikan buku bacaan yang menarik untuk anak di usia dini. Nah, selain itu, manfaat lain yang bisa didapatkan dari membaca sejak dini itu, yaitu yang pertama itu memperkaya kosakata. Nah, yang kedua itu meningkatkan kecepatan membaca.
Yang ketiga, kita bisa meningkatkan pemahaman mengenai pemaknaan makna kata itu. Dan juga yang keempat itu struktur kata dan juga pasti banyak banget gitu manfaat yang bisa diambil saat kita membaca sejak muda gitu, maksudnya sejak anak-anak kayak gitu. Tapi ya teman-teman tetap diingat lagi bahwa bacaan yang diberikan kepada anak usia dini itu masih harus dibatasi, masih harus ada dalam pengawasan orang tua supaya si anak tidak membaca hal yang memang seharusnya belum dibaca pada usianya. Wah, benar banget sih dia. Nah, tapi di sini aku mau ngejelasin nih, kasih tahu ke teman-teman semua, ternyata untuk saat ini nih, untuk meningkatkan minat literasi membaca di Indonesia, nah Indonesia sendiri sekarang tuh kayak di sekolah-sekolah tuh kayak udah mulai menerapkan sistem literasi 10 menit sebelum belajar ataupun sesudah belajar. Jadi ini tuh kayak salah satu upaya kali ya untuk meningkatkan kebiasaan membaca pada anak-anak gitu. Wah, ternyata masalah membaca ini juga diperhatikan ya di sekolah. Iya, benar diperhatikan banget sama masyarakat di luar, sama pemerintah juga, bahkan di sekolah juga. Karena emang membaca tuh sepenting itu, setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Dan di samping itu juga, kemampuan membaca ini merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari bagi manusia. Walaupun informasi bisa ditemukan dari media lain seperti televisi dan radio, namun peran membaca tidak dapat tergantikan ya. Membaca tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak semua informasi yang kita dapatkan itu bisa melalui sumbernya televisi dan radio. Bisa dari sumber membaca dong pastinya koran, kayak gitu ya kan? Nah, ternyata udah banyak berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat membaca di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kebiasaan membaca dan menumbuhkan minat baca anak Indonesia. Dan semoga dapat mengubah peringkat literasi Indonesia di dunia pada masa yang akan datang. Amin. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan bahwa membaca itu sangatlah penting karena dalam segala aspek kehidupan, membaca itu sangat diperlukan. Ini juga menjadi tuntutan realitas kehidupan manusia ya. Wah, benar banget sih dia. Tadi juga kan kita udah kayak nyinggung juga kan bahwa para ahli juga kayak udah mengkonfirmasi bahwa memang loh membaca itu emang sangat penting kayak gitu. Buat teman-teman di sini siapa yang suka malas baca nih atau nggak suka membaca, yuk mulai dibiasakan ya untuk membaca karena sepenting itu membaca loh teman-teman. Iya, bener banget. Gak merugikan sama sekali loh teman-teman kalau kita suka membaca. Bahkan ya, waktu yang kita pakai untuk membaca tuh gak terbuang sia-sia, itu malah bermanfaat bagi kita. Karena dengan membaca, kita secara nggak langsung tuh bisa dapat wawasan atau pengetahuan yang baru yang mungkin gak kita dapetin di sekolah. Wah, benar banget sih. Contohnya tuh kita bisa baca novel nih. Nah, sebenarnya pasti banyak juga gitu ya manfaat yang bisa diambil. Contohnya kayak banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil ketika kita membaca novel tersebut. Nah, dengan membaca buku, kita tuh bukan hanya eh, tahu atau punya pengetahuan tentang akademis aja, tapi kita juga bisa tahu nih ilmu atau kita bisa eh, belajar tentang kehidupan yang pastinya tuh kita banyak banget gitu ya manfaat yang bisa kita rasain di kemudian hari kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya guys, podcast kita kali ini udah mau berakhir aja. Tentunya masih banyak ilmu yang bisa diambil setelah mendengarkan podcast ini ya. Iya, bener Wah, benar banget. banget. Dicukupkan kali ya teman-teman, tapi sebelum podcastnya berakhir, pada penutupnya aku mau ngasih pantun dulu nih teman-teman. Wah, gimana tuh dia pantunnya? Sautin ya nanti. Jarum patah dalam saku. Cakep, Nyamuk masuk dalam kelambu. cakep. Banyak-banyak membaca buku, karena buku adalah jembatan ilmu. Sekian dari kelompok 7 teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya udah mendengarkan. Terima kasih banyak semuanya.